Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Hasna. Kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Atau yang akan kita bahas di sini adalah tentang pubertas. Masa remaja adalah masa pubertas. Maksudnya gimana sih? Jadi, masa remaja ini dimulai dengan pubertas. Pubertas berasal dari kata puber, yang artinya masa menuju dewasa. Jadi peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kemudian, pubertas itu apa? Pubertas adalah ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Organ reproduksi ini adalah organ yang akan menghasilkan keturunan. Kemudian, masa pubertas setiap remaja berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor keturunan, produksi hormon, konsumsi makanan, dan penyakit. Jadi, kalau kalian suka bingung, kok teman aku kelas 4 SD udah menstruasi, kok teman aku kelas 5 udah menstruasi, ada juga yang SMP baru menstruasi. Nah, ini karena masa pubertas setiap remaja itu berbeda-beda karena adanya faktor-faktor ini, gitu. Beberapa hal yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama ada peralihan fisik. Jadi, adanya hormon yang aktif ketika manusia mengalami pubertas. Terus ada juga peralihan emosi. Jadi, remaja ini seringkali memperlihatkan ketidakstabilan emosi. Itu kadang senang, kadang sedih, kadang pengen marah-marah gitu, tapi harus sabar ya. Kemudian peralihan kehidupan sosial. Nah, lingkungan teman-teman sebaya menjadi dekat dengan kehidupan remaja gitu. Jadi kalian itu dalam berteman juga harus hati-hati, bertemanlah dengan orang-orang yang baik gitu, agar kalian juga akan memiliki kehidupan atau kebiasaan yang baik juga gitu. Nah, ciri-ciri pubertas ini ada dua. Ada pubertas primer dan ada pubertas sekunder. Kalau pubertas primer itu perubahan utama yang terjadi dalam tubuh. Jadi biasanya ini sebagai tanda awal saat sudah memasuki masa pubertas. Kalau misalnya perubahan sekunder itu gimana? Berarti perubahan yang terjadi pada tubuh bagian luar dan dapat diamati. Jadi setelah terjadi perubahan primer, maka akan diikutilah dengan perubahan-perubahan sekunder. Contohnya ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki. Kalau perubahan primernya berarti dimulainya dengan diproduksinya sperma pada alat reproduksi. Kemudian ditandai dengan pubertas atau mimpi basah. Berarti ini perubahan utamanya kalau pada laki-laki. Kemudian diikuti oleh perubahan sekunder. Apa aja? Yang pertama ada tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Suara menjadi berat, biasanya halo gitu, lebih berat gitu. Terus tubuh bertambah tinggi dan berat. Dada terlihat bidang. Jakun mulai tumbuh dan nampak. Kemudian keringat semakin banyak, mulai tumbuh jerawat, dan mulai tumbuh kumis. Jadi ini merupakan suatu hal yang wajar karena merupakan ciri-ciri pubertas, terutama pada laki-laki. Lanjut, ada ciri-ciri pubertas pada remaja perempuan. Utamanya apa atau primernya apa? Nih, yang pertama, dimulainya dengan diproduksi sel telur oleh alat reproduksi. Kemudian ditandai dengan menstruasi. Kemudian sekundernya, yang pertama ada payudara mulai tumbuh
tumbuh rambut di bagian tertentu, tubuh bertambah berat dan tinggi, pinggul melebar, suara berubah menjadi tinggi. Jadi kalau pada laki-laki kan suaranya semakin berat, tapi kalau pada perempuan tuh jadi melengking atau semakin tinggi gitu, menjadi tinggi. Keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat gitu. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari pubertas ini? Karena supaya kalian paham. Jadi ketika terjadi perubahan di dalam diri kalian, di dalam tubuh kalian, apalagi kalian lagi masa-masanya pertumbuhan, kalian udah paham dan gak panik gitu. Tapi kalau kalian masih bingung juga, kalian bisa cerita ke orang tua kalian. Kemudian ada ciri-ciri pubertas secara psikis. Yang pertama, emosi tidak tertentu. Yang tadi mood jadi mood-moodan, suka senang, sedih tiba-tiba, lebih kritis, lebih kreatif dan aktif. Kemudian mulai tertarik dengan lawan jenis. Jadi ini suatu hal yang normal, tapi kalian harus tetap jaga diri. Rasa ingin tahu yang tinggi, ini merupakan masa-masa pubertas. Kemudian berusaha mencari identitas diri. Jadi mulai mencari kayak hobi kita tuh apa sih, nanti cita-citanya mau jadi apa sih, itu apa yang kita suka itu. Nah, cara menjaga kesehatan pada masa pubertas, yang pertama, melakukan pola hidup sehat. Contohnya makan makanan bergizi, tidur cukup, dan olahraga. Jadi jangan suka begadang ya. Kemudian mandi secara teratur, minimal 2 kali sehari. Mencuci muka secara teratur, memakai pakaian yang bersih, menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat agar tidak lembab. Kemudian mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Nah, ini cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Nah, ini perawatan saat menstruasi. Ya, kalian juga harus perhatikan. Memakai pembalut yang lembut dan berdaya serap tinggi. Kemudian sering mengganti pembalut agar tidak lembab. 4-5 kali sehari atau minimal itu 4 jam kalian harus ganti. Jangan seharian baru ganti. Kemudian, jika pembalut sekali pakai, sebaiknya dicuci dulu sebelum dibungkus dan dibuang ke tempat sampah gitu. Jadi dicuci dulu sampai bersih baru dibungkus plastik, atau kadang ada juga dibungkus kertas baru dibungkus plastik baru dibuang ke tempat sampah. Kalau kalian bingung, kalian bisa diskusi dengan orang tua kalian. Ada lagi nih, cara menjaga tingkah laku pada masa pubertas ya, namanya masa pubertas, masa-masa peralihan. Jadi kalian tuh harus memilih teman yang baik gitu. Kemudian membatasi diri dalam pergaulan dengan lawan jenis, ini harus diperhatikan, harus hati-hati. Jangan terlalu sering bermain dengan lawan jenis. Kemudian menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak. Boleh main HP, tapi gunakan dengan bijak, dengan baik. Jangan digunakan dengan komentar-komentar yang tidak baik, gitu. Atau terlalu sering bermain games, gitu. Kemudian melakukan aktivitas dan hobi yang positif. Ini perbanyak, nggak apa-apa. Contohnya olahraga, atau kalian ikut les, ikut silat, ikut les-les yang lainnya juga nggak apa-apa. Les musik, les tari, itu lebih baik. Kemudian patuhilah nasihat guru dan orang tua. Nih kalian harus perhatikan. Kalau dinasihati guru atau orang tua, itu kalian harus mendengarkan gitu. Harus patuh. Kemudian mempertebal keimanan dengan belajar agama dan rajin beribadah. Yang muslim kalau masih ngaji, TPA, itu harus dilaksanakan, harus rajin gitu, supaya iman kita juga lebih kuat.
Kemudian membiasakan berkomunikasi atau terbuka dengan orang tua atau orang dewasa. Nah ini, jadi kalau kalian ada masalah atau kalian bingung, itu kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian. Gitu. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Intinya, perubahan yang ada di dalam diri kalian, terutama di masa remaja ini, merupakan suatu hal yang normal. Oke, suatu hal yang normal. Jadi kalian gak usah pusing, gak usah bingung. Kalau kalian bingung, kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian bisa ceritakan kepada orang tua kalian, gitu. Kalau kalian bingung juga, kalian pokoknya harus terbuka dengan orang tua kalian, gitu. Oke, sekian pembelajaran dari kakak. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian bisa mendapatkan pembelajaran dari materi kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.